minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya wal ulama'il amilin wa syuhada'i was salihin fi masyariqil ardi wa magharibiha thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina ammamina wa ammatina akhwalina wa khalatina wa usulihim wa furu'ihim wa ila arwahi jami'i man bana hadzal masjid Jenderal Sudirman awwalahum wa akhiruhum wa ila arwahi jami'i walidina wa abaina wa ummahatina al ahya'i minhum wal amwat anallahu yaghfir lahum dzunubahum warhamhum kama rabbayana shaghira. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali ketemu di masjid yang mulia ini dengan penuh kesehatan dan keberkahan. Mudah-mudahan lantaran kita ngaji pada malam hari ini, Allah berkenan menambahkan rezeki kepada kita semuanya, berkenan menambahkan kesehatan kepada kita semuanya, dan juga berkenan menambahkan rezeki anak soleh dan solehah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Monggo seperti biasa kami persilakan Bapak Ibu untuk selonjoran, nggih. Ya, selonjoran, merentangkan kaki, meluruskan kaki supaya tidak pegel-pegel, tambah keringkingan, nanti ketambahan teh manis yaitu tambah keringkingan lagi itu biasanya. Karena ngaji itu salah satu doa yang sering kita ucapkan itu adalah Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Minta selamat dalam menjalankan agama. Alhamdulillah kita dari rumah keluar sampai ke masjid ini kira-kira udah selamat nggih? Pun selamat nggih? Dia sudah selamat. Karena masuk masjid enak, rukuk sujud enak gitu ya. Kemudian setelah salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Jadi minta supaya jasadnya afiat. Jadi tambah ke masjid, tambah menjalankan agama, tambah sehat. Nah, karena itu kalau ngaji itu paling tidak ngajinya itu bisa membuat afiatan fil jasad. Saya tambah ngaji, saya tambah sehat. Jadi tambah sering ngaji, tambah sering sehat, ditambah nanti ada dapat. Setelah itu wa afiatan fil jasad, maka wa ziyadatan fil ilmi, tambahan ilmu. Jadi ilmunya itu akan masuk kalau sudah afiatan fil jasad. Mula saya biasanya kalau ngaji kan saya persilahkan Bapak Ibu meluruskan kaki.
Kenapa? Supaya nanti kalau udah enak badannya, udah enggak keringgingan, maka akan ziyadatan fil ilmi. Kalau sudah afiatan fil jasad, maka ziyadatan fil ilmi, tambah ilmunya. Baru setelah ilmunya tambah, wa barokatan fir rizki, berkah rezeki. Ini sudah terbukti. Nah, jenengan belum ngapa-ngapain sudah disuguhi snack-snackan itu. Nah, itu udah terbukti itu. Barokatan fir rizki, kan tambah rezeki. Udah selamat dari rumah sampai masjid. Kemudian sampai masjid afiatan fil jasad, jasadnya sehat. Kemudian tambah ilmu, ikut ngaji, wa barokatan fir rizki. Nah, ini baru yang kelihatan di dunia, besok di akhirat yo tambah banyak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian baru setelah wa barokatan fir rizki wa taubatan qoblal maut. Nah, itu mungkin besok-besok lagi kita bahas karena apa? Karena ini doanya panjang. Malam hari ini mumpung masih bulan Suro ya, bulan yang setiap kali masuk bulan Suro yang ada di kepala kita itu bayangannya mesti wajahnya Susana kan gitu kan. Wajahnya Susana sama Sali Marcelina. Kuwi malam satu suro, kuwi mesti pokoknya anggar wis mlebu satu suro, sini tuh ingatannya itu Susana terus. Nah, sama dukunnya mesti pakai lurik-lurik Jawa gitu. Nah, biasanya kalau sundel bolongnya Susana, dukunnya bokir kan gitu kan. Biasanya itu. Dukunnya bokir kan. Nanti sundel bolongnya tarung sama dukunnya kalah. Terus di akhir nanti datang akhi-akhi hijrah. Nah, pakai jubah, pakai sorban, muter tasbih kan gitu. Baca ayat kursi, sundel bolongnya kobongan. Wih cerita tweet plot tweetnya mesti kayak gitu. Apa istilahnya? Plot twist ya Mas ya. Nah, plot twistnya kayak gitu. Wih mesti kayak ujung-ujungnya kayak gitu. Karena apa? Karena memang orang ini nun sewu Bapak Ibu. Data-data kita tentang dunia gaib, hantu, demit itu nuwun sewu itu produk film-film tahun 80. Sehingga jenengan kalau saya ceritakan ada kuntilanak, ini yang terbayang di sini kuntilanak yang dari film. Bukan kuntilanak yang dari kuburan utara sini itu. Gitu. Kuntilanak yang dari film. Karena apa? Anak-anak kita juga gitu. Anak-anak kita takut hantu, takut jin setan itu kenapa? Karena dia nonton, bukan karena pernah mengalami gitu. Sehingga biasanya anak-anak ibu-ibu itu yang Korea itu sekarang, warga-warga negara Korea kan banyak di rumah kita sekarang itu. Nah itu habis nonton film kayak gitu kalau ke kamar mandi nanti pintunya ditutup setengah. Gitu. Soalnya aku ya pengalaman. Baru nonton hantu jeruk purut. Tapi kamar mandi kok ditutup kok piye mau dibuka ya kok kayaknya di sana ada yang duduk kan gitu kan. Akhirnya tutup setengah. Nah, karena itu termasuk yang tentang bulan Suro gitu. Bulan Suro itu mesti diidentikan dengan itu tadi, bukan demit setan aja gitu. Nah, malam ini kita akan membahas sedikit mengenai ini ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada yang membahas mengenai ada istilah asy-syahrul haram atau dan arba'atun hurum. Jadi dalam Al-Quran bulan Muharram itu termasuk dari 4 bulan yang dimuliakan. Disebut Muharram itu atau hurum itu karena dia mulia. Jadi asy-syahrul haram disebut dengan bulan yang mulia. Ini Al-Baqarah 217 dan At-Taubah 36. Yang At-Taubah 36 itu saya artikan inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya jumlah bulan yang dibuat oleh Allah ketika langit dan bumi diciptakan pertama kali itu jumlahnya 12. Ya, isna asyara sahron itu yang ayat yang bawah, isna asyara sahron artinya 12 bulan. Itu jadi Gusti Allah itu ketika menciptakan alam raya ini itu sudah sudah mengklasifikasi bahwa jumlah bulan itu ada 12. Nah, minha arba'atun hurum, dari 12 itu ada 4 bulan yang disebut dengan arba'atun hurum. Arba'atun artinya 4,
Hurum artinya yang mulia. Jadi ada 4 bulan yang mulia. Nah, itu ayatnya ini selengkapnya. Nah, karena itu 4 bulan yang mulia itu bulan apa saja? Muharram itu yang termasuk 4 bulan mulia Dzulqa'dah atau bulan Selo kalau orang Jawa, di kalender tanggalan itu bulan Dzulqa'dah itu bulan Selo. Kemudian Dzulhijjah. Dzulhijjah itu kalau di kita nanti disebut dengan bulan besar. Kemudian bulan Rajab atau Rajab. Kemudian satu lagi bulan Muharram. Ya. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu 4 bulan yang dimuliakan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi orang-orang atau umat-umat terdahulu sebelum umatnya Kanjeng Nabi itu semuanya memuliakan 4 bulan yang ini. Arba'atun hurum. Nah, kalau di Jawa disebut dengan suro karena mengambil dari hari terbesar di bulan Muharram yang harinya itu hari ke-10 sehingga disebut dengan Asyura. Asyura ya, pakai huruf shin ya, bukan nggak pakai sin, itu nanti jadi yang kaki 4 itu gitu ya. Hewan yang sering dicaci maki orang gitu ya. Nah, karena apa? Karena mengambil kejadian besar tanggal 10 Muharram atau di dalam istilahnya Kanjeng Nabi, di dalam hadisnya Kanjeng Nabi disebut dengan Asyura. Asyura itu artinya hari ke-10. Karena hari ke-10 ini terjadi peristiwa besar, maka orang-orang muslim di tanah kita ini termasuk di Jawa menyebutnya dengan istilah bulan Suro. Ya. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan, banyak itu penelitian-penelitian terutama orang-orang dari Eropa, dari Amerika itu mengatakan bahwa agama Islam di tanah Nusantara itu apalagi di Jawa itu dianut setengah-setengah. Padahal dari bukti bentuk nama untuk bulan mengambil dari kosakata Islam itu sudah menjadi bukti bahwa betapa merasuknya agama Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, istilah suro itu sudah menunjukkan bahwa agama Islam itu sudah merasuk di dalam kehidupan sehari-hari umat Islam di tanah Jawa. Sehingga istilah bulan itu pakai nama Suro. Jadi bulan Suro. Jadi setelah ini nanti kalau masuk bulan Suro tahun depan, ini masih ada suronya ini sampai tanggal 9 atau tanggal 8 Agustus nanti ya. Intinya kalau membahas bulan Suro nanti jangan dikait-kaitkan sama Susana tadi itu, sama Sally Marcelina itu. Biasanya kalau ada Sally Marcelina nanti sama siapa itu, Jos Rudi apa siapa itu satu lagi. Kalau enggak Advent Bangun. Pokoknya yang enek Jos Rudi karo Advent Bangun mesti musuhan wae. Film tahun 80-90 itu. Nah, ini bulan-bulan haram adalah bulan haram ini Bapak Ibu, haram itu maksudnya artinya apa tadi? Mulia. Ya, disebut Masjidil Haram karena masjidnya mulia sehingga disebut dengan istilah Al-Haram. Tapi jangan nanti ada minuman haram, berarti Pak, ini minuman mulia Pak. Tidak dimarahi Bang Haji Roma Irama kan itu. Enggak boleh. Itu ada dalam bahasa Arab itu kayak bahasa Jawa. Jadi dalam bahasa Arab itu ya ada dosonomo. Satu kata artinya bisa lebih dari 10. Nah itu ada di dalam bahasa Arab juga gitu. Kalau dalam bahasa Arab namanya mutarodifat. Mutarodif itu artinya sesuatu satu kata tapi artinya banyak. Nah, haram itu artinya mulia. Orang Arab sebelum kenabian, sebelum Nabi Muhammad jadi nabi, orang-orang Arab di Mekah itu sudah memuliakan bulan-bulan yang 4 ini tadi. Bulan apa tadi Bapak Ibu?
Qaidah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi orang Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad itu sudah memuliakan 4 bulan ini. Ya. Jadi pemuliaan bulan Muharram itu bukan hanya orang Jawa, orang Arab sebelum Nabi Muhammad itu sudah memuliakannya. Nah, karena itu apa yang mereka inginkan setiap bulan haram itu ada larangan terjadi pertumpahan darah. Tidak boleh musuh-musuhan di 4 bulan ini. Ya, kemudian maksudnya tidak boleh musuh-musuhan itu tidak boleh perang antar suku, tidak boleh. Nggih. Kalau termasuk kalau di sekarang ya kalau bisa ya jangan perang antara supporternya apa PSIM karo PSS. Pasopati karo apa nek PSIM ini apa Pak? Afroja Musti. Nah, jadi tidak boleh perang. Orang Arab itu 4 bulan ini tidak boleh perang. Kemudian tidak boleh berburu binatang. Sehingga jenengan kalau tindak kaji apa itu pada bulan atau umrah pada bulan-bulan selain bulan Dzulhijjah, itu larangannya adalah tidak boleh berburu binatang. Senajan di Madinah itu banyak merpati gitu ya. Nah, itu tetap tidak boleh dibawa pulang itu. Dibelah neng kono ya ora boleh. Masukkan dia itu tidak boleh. Berburu binatang tidak boleh. Karena itu ini aturan-aturan di tradisi orang-orang Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab itu biasanya mereka melakukan acara-acara besar keagamaan. Ya. Ini orang-orang Arab yang memuliakan bulan Muharram ini tadi, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini mereka kalau di dalam istilah sejarah Arab disebut dengan al-mutahannifun. Al-mutahannifun itu orang-orang yang masih mengikuti cara hidup nabi-nabi sebelumnya yang belum dibelok-belokkan. Dirujuk kepada tradisi atau budayanya Nabi Ibrahim. Kalau di dalam Islam nanti disebut dengan istilah millah Ibrahim. Jadi orang-orang yang memuliakan 4 bulan ini adalah tradisinya Nabi Ibrahim. Gitu. Tradisi Nabi Ibrahim. Terus diteruskan oleh nabi-nabi setelahnya sampai kemudian nanti diteruskan oleh orang-orang Arab di Mekah yang dalam istilah sejarah Islam disebut dengan istilah al-mutahannifun. Mutahannif dari kata-kata hanif. Hanif itu artinya lurus. Nah, lurus. Jadi orang-orang yang menjaga amal-amal para nabi secara lurus. Kalau ada yang bapak-bapak atau ibu-ibu kalau habis takbiratul ihram ada yang baca doa iftitah kan ada itu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifam musliman. Nah, hanif itu artinya lurus sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Musliman itu pasrah kepada Gusti Allah sebagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kepasrahan. Muslim itu artinya pasrah, berserah diri gitu. Hanifan musliman. Nah, di bulan-bulan yang selain bulan Rajab, bulan Rajab ini tadi mengapa nanti perintah Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab? Karena memang sebelum datangnya Nabi Muhammad, orang-orang Arab itu sudah terbiasa melaksanakan acara keagamaan yang paling tinggi nilainya. Itu di bulan Rajab. Jadi wajar kalau Gusti Allah memberikan anugerah Isra Mi'raj kepada Kanjeng Nabi di bulan Rajab. Nah, jadi ini diteruskan tradisi al-mutahannifun. Begitu Nabi Muhammad jadi nabi, yang baik-baik dari masyarakat Arab diteruskan. Yang tidak baik diganti dengan yang baru gitu ya. Termasuk apa Bapak Ibu? Akikah. Akikah itu sebelum Nabi Muhammad datang, di Arab orang sudah biasa kalau ada anak lahir
disembelihkan hewan. Kalau laki-laki, pinten Bapak Ibu, kambingnya 2. Kalau perempuan kambingnya 1. Nah, orang Arab sudah biasa menyembelih hewan untuk si bayi yang baru dilahirkan. Tetapi pada sejarah akikah itu, kepalanya si bayi, mustokonya bayi itu dialirkan darah sembelihan hewannya tadi. Jadi begitu hewannya disembelih, mustokonya bayi itu diletakkan di bawah sembelihan hewan tadi supaya dialiri darah hewan. Nah, kemudian yang kedua, dagingnya dipersembahkan kepada berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Begitu Nabi Muhammad datang, tetap ada bayi yang lahir disembelihkan kambing. Tetapi darahnya nggak boleh dialirkan ke kepala bayi. Tapi darahnya dialirkan ke dalam tanah. Sebagai pengganti kepala bayi yang seharusnya dialirkan darah, gantinya ijolannya apa? Ijolannya rambut bayi harus dicukur. Itu pengganti tadi itu. Rambut bayi harus dicukur dan nanti hasil cukuran rambutnya itu ditimbang berapa gram nanti dapatnya dikonversi dalam hitungan harga emas. Kalau misalnya rambutnya 2 gram, jumlah rambut cukurannya itu 2 gram, maka harga emas 2 gram berapa? Nah, itu nanti dikeluarkan uang sejumlah harga emas tadi sebagai sodakoh untuk keluarga yang kanugerahan bayi tadi itu. Nah, itu dijadikan sebagai ajaran Islam sampai hari ini. Jangan mesti kalau ke kanugerahan putra atau kanugerahan cucu, ini mesti harus akikah. Nah, akikah ini sebelum Islam sudah ada. Gitu ya. Ini tradisi al-mutahanifun, orang-orang umat-umat sebelum Nabi Muhammad yang melaksanakan ajaran seperti ini. Hanya saja kadang-kadang ada yang dibelokkan, ada yang tidak sesuai sama ajaran nabi-nabi sebelumnya. Nah, oke. Pengagungan dan penghormatan bulan-bulan haram merupakan tradisi al-mutahannifun atau orang-orang yang berupaya hidup lurus sesuai millah Ibrahim alaihissalam dan para nabi sesudahnya. Karena itu segala bentuk peperangan di bulan haram itu enggak boleh. Nah, ada seorang ulama dari Syria namanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengatakan di dalam kitab tafsirnya itu, barang siapa menurut kesepakatan para ulama dan para pendahulu, ya, orang yang melaksanakan ibadah di bulan haram pahalanya dilipat gandakan. Nah, kita di bulan Muharram ini dilipat gandakan pahalanya. Kalau Ramadan dilipat gandakan 10. Kalau di bulan-bulan haram hanya dilipat 2 gitu ya. Nah, karena itu memperbanyak ibadah. Nah, karena bulan-bulan haram ini tadi bulan yang khas dalam melaksanakan ibadah haji dan amal taqarrub atau amal mendekatkan diri kepada Allah. Bulan Dzulqa'dah itu orang persiapan naik haji. Dzulhijjah persiapan pelaksanaan haji. Bulan Muharram perjalanan pulang dari haji. Kemudian bulan Rajab itu biasanya kalau orang dulu para ulama melaksanakan umrah. Itu. Karena itu bulan-bulan ini dilaksanakan ibadah 2 kali lipat, diperbanyak. Inilah nanti yang menjadi dasar mengapa di tanah kita ini, di tanah Jawa ini para ulama-ulama terdahulu kalau sudah masuk bulan Suro itu memperbanyak amal ibadah. Kalau dalam istilah orang dulu memperbanyak prihatin. Nah, dasarnya apa? Ini tadi para ulama-ulama. Jadi itu bukan hanya orang Jawa yang setiap bulan Suro itu prihatin, bukan. Sejak sebelum Nabi Muhammad datang, orang-orang di Arab yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah melakukan memperbanyak prihatin setiap kali masuk bulan haram, terutama nanti kalau sudah masuk bulan Muharram. Karena apa? Dzulqa'dah persiapan haji, Dzulhijjah pelaksanaan haji, Muharram pulang haji itu tetap menjaga supaya amal ibadahnya konsisten. Gitu.
Kenapa? Karena orang pulang haji itu tetap menjaga kedekatan kepada Allah sebagai tanda bahwa nanti akan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Nah, ini baru terkait sama sejarah. Jadi sekali lagi, kenapa kok di tanah Jawa setiap bulan Suro itu orang lebih menginginkan banyak tirakat, banyak prihatin, karena memang ini merupakan amal-amal umat-umat terdahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad, diteruskan oleh Nabi Muhammad, diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan umat-umat setelahnya, sampai kemudian nanti diteruskan oleh para ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Jadi bukan karena setiap bulan Suro, wis hati-hati, pokoknya ini anggur bulan Suro ki aja lunga-lunga, hati-hati ya. Enggak, bukan karena itu, bukan. Tapi karena ada dasarnya dari para pendahulu, setelahnya sampai nanti diterima oleh generasi kita hari ini. Nah, cuma karena itu tadi tahun 80-an itu ada film-film Malam Satu Suro itu tadi itu, ya, kuntilanak keluar dari kuburan itu kan, terus dipaku sama dukunnya itu, dipaku terus dikawinkan sama Berry Prima itu biasanya itu. Gue ceritanya mesti ngono. Saya juga nonton itu. Sejak itu kan kita selalu mikir, anggur bulan Suro, mesti yang kebayang adalah kuntilanak. Oke, baik. Nah, ini dia. Khusus nanti sejarah orang Mataram, ini terkait dengan panjenengan semua ini. Orang-orang Mataram, telatah Ngeksi Gondo ini, telatah Yogyakarta Hadiningrat. Bulan Suro itu adalah titik mula pembangunan peradaban di tanah Ngeksi Gondo ini. Jawa bagian selatan. Yang Ngeksi Gondo yang saya maksud bukan Jalan Ngeksi Gondo yang selatannya XT Square itu. Nah, bukan bekas terminal Umbul Harjo itu. Kan ada Jalan Ngeksi Gondo. Yang saya maksud bukan itu. Ngeksi Gondo itu sebutan untuk wilayah Yogyakarta sebelum nanti berdirinya keraton itu disebut dengan Ngeksi Gondo. Pada bulan Muharram atau bulan Suro, permulaan pembangunan peradaban Islam di tanah Mataram Islam Yogyakarta Hadiningrat ini dimulai pada bulan Muharram, ditandai dengan hijrahnya Sunan Bayat, Sunan Pandanaran dari Semarang ke Klaten. Tepatnya Pak Sinten, Pak Darmadi nggih. Nggih. Pak Darmadi ngruweng nggih, Pak? Ngruweng. Nggih. Pun radi ngaler nggih. Ngaler wetan nggih, ngeten nggih. Jadi Sunan Bayat itu disuruh oleh Sunan Kalijaga hijrah dari Semarang ke Bayat ini pada bulan Muharram 1511 atau 1512 hijrahnya itu. Titik mula pembangunan peradaban Mataram Islam. Nah, kalau keratonnya nanti 1586 selesai pembangunan. Tapi kalau mulai pembangunan peradaban, maksudnya itu mulai pembangunan itu pembukaan wilayah itu 1512, 1511 yang dimulai. Jadi tetengernya itu Sunan Bayat. Ya, karena itu orang-orang Jawa sampai hari ini kalau mau memulai hidup baru, memulai langkah baru, itu biasanya kalau dulu-dulu itu sowannya ke Sunan Bayat. Maksudnya ziarah ke sana, ngirim doa. Berdoa kepada Allah, minta langkah barunya direstui. Gitu. Berdoanya di dekatnya Sunan Bayat itu, di sisi makamnya itu. Kan jenengan kalau memulai langkah-langkah baru, Pak kita kemana? Sunan Bayat. Nah gitu. Kalau saya gitu aja. Berapa lama Pak perjalanan ya? Dari sini paling 1,5 jam. Gitu ya. Masuk dari Serawot itu, terus selatan. Nah ini mulai pembukaan telatah Mataram. Itu. Sunan Bayat itu yang memulai. Oke, baik. Kemudian nanti baru diikuti oleh para murid-muridnya. Jadi hijrahnya Sunan Bayat itu tidak hanya satu orang, tidak hanya dengan istri beliau, tetapi dengan murid-muridnya minimal 40 orang. Muridnya, murid santrinya atau keluarganya minimal 40. Karena apa? Karena nanti kalau pembukaan peradaban biasanya kan harus bangun masjid. Kalau bangun masjid itu syaratnya harus melaksanakan sholat Jumat. Nah sholat Jumat itu menurut ulama-ulama kita dari dulu minimal ada 40 orang. Berdasarkan mazhab Syafi'i.
Maka itu Sunan Bayat hijrah dari Semarang ke Bayat itu paling tidak beliau bersama istrinya, bersama anak-anaknya, bersama seluruh pengikut santri-santrinya itu kurang lebih ada 40 orang laki-laki. Dengan istrinya masing-masing. Kalau istrinya satu berarti minimal ada 80 orang. Nah, kalau istrinya 2, wah spiro. Nah, tambah anaknya lagi berapa kan gitu kan. Nah, rata-rata kan orang-orang dulu sunan-sunan itu istrinya enggak hanya satu gitu ya. Karena bapak-bapak yang di sini karena bukan sunan, hati-hati, jangan ikut-ikutan itu. Orang kuat. Enggak bisa mengandalkan seperti para ulama-ulama dulu gitu ya. Oke, baik. Kemudian nanti diikuti oleh para wali-wali yang lain. Ini saya menyebut mulai dari ini Sunan sampai kepada itu Syekh Blabelu yang di Parangtritis itu. Jenengan ke arah Parangtritis kan mesti ketemu makam Syekh Blabelu. Nah itu muridnya Sunan Kalijaga juga. Jadi hijrahnya para ulama-ulama dari telatah Ngek Sintoro, telatah pantai utara Jawa, karena awal masuknya Islam tanah Jawa kan dari pantai. Nah itu pindahnya ke selatan itu dimulai pada bulan Muharram, ditengeri oleh Sunan Bayat. Ini Sunan Bayat hijrah itu sudah kayak gongnya. Itu Sunan Bayat. Oke. Nah baru nanti 100 tahun kemudian setelah Sunan Bayat hijrah ke selatan, Sultan Agung merumuskan penanggalan yang sampai hari ini penanggalannya itu kita pakai. Samsiah dan Komariah. Samsiah itu penanggalan berdasarkan matahari, Komariah itu penanggalan berdasarkan bulan. Kalau matahari harinya 7, kalau bulan harinya 5. Hari 7 sudah ada namanya Isnin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari yang 5 dikasih nama Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Jadi digatokkan oleh Sultan Agung kapan? 8 Juli 1633. 8 Juli 1633 harinya Jumat Legi. Jangan cek aja sekarang di Google itu ada yang bisa menghitung konversi tanggalan. Cek aja di situ 1 Muharram. Jadi Sultan Agung membuat tanggalan yang sampai hari ini dipakai oleh orang seluruh Indonesia. Pada 8 Juli 1633. Kapan Sultan Agung membuatnya? 8 Juli 1633 setelah ziarah ke makam Sunan Bayat. Setelah ziarah ke makam Sunan Bayat, terus Sultan Agung kembali ke keraton membuat penanggalan berdasarkan setelah dihitung penanggalan tadi itu semua dikelompokkan, akhirnya dibuatlah hari 7 ketemu hari 5. Karena itu sampai hari ini orang Jawa terutama beliau-beliau yang sepuh-sepuh ini punya standar ngerti Senin ki piro, Paing ki piro. Leres mboten Pak nggih? Nggih. Ada toh Pak? Nggih, kayak Pak Isno kowe ahlinya nek ngitung-ngitung itu. Soalnya tahu pasang nomor gitu. Karena itu ada hitung-hitungannya. Kenapa? Itu tidak terkait dengan dunia perdemitan. Tidak ada hubungannya sama perdemitan. Itu nek carane ilmu pesantren, ilmu falak. Di dalam kitab-kitab naskah-naskah Jawa namanya Palakiyah Jawa. Ada sebutannya tuh. Ilmu falaknya orang Jawa. Sampai hari ini tertanam di sini. Oh ki Senin apa? Oh nek AHT legi, sesok jemuahnya mesti legi. Gitu. Nah itu rumus itu. Rumus. Kemarin Ahad pon nggih. Nah, sesuk berarti jemuah pon gitu. Itu hitung-hitungan kayak begitu. Wah, ini mesti nek prewangane iki. Wah, enggak, itu matematika. Kalau dalam matematika itu nanti masuknya teori peluang, itu namanya itu. Tuh teman saya ada yang mempelajari itu secara matematika. Ini kata dia, loh, berarti hitung-hitungan kayak gini ini memang benar-benar ilmu pengetahuan gitu. Cuma karena tadi instalannya di sini pokoknya angger terkait dengan tradisi Jawa mesti klenik-klenik. Akhirnya yang seharusnya itu merupakan sains atau ilmu-ilmu pengetahuan matematika disalahpahami sebagai ilmu perdemitan. Nah, ini salah adanya itu. Nggih, dukun. Padahal ini ilmu matematik gitu. Samsiah koma. Itu siapa? Yang merangkum menjadi satu Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Sampai hari ini, Bapak Ibu-ibu, ini saya kasih tahu nggih. Ini kalau nek ora bolo dhewe enggak tak kasih tahu ini.
Penanggalan ini nanti sebelah barat Kali Progo ke barat, itu kalau buat pasarnya harus nama hari 7. Sebelah timur Kali Progo terus sampai Pasuruan, kalau buat pasar, nama pasarnya harus nama hari yang 5. Sehingga pasar-pasar kita tuh mesti pasar Kliwon, pasar Legi, leres mboten nggih? Nggih, pasar Wage, pasar Paing gitu. Ada. Tapi kalau Kulon Progo Kali Progo ke barat sampai Banten, Jakarta, nama pasar nama-nama hari yang 7. Pasar Senen. Nah, ya toh? Nah, pasar Minggu, pasar Rebo. Nah, itu. Ini sejak kapan Sultan Agung konversinya kayak gitu? Ada konvensi. Jadi nama-nama pasar tuh ngopo kok ronoki pasar Kliwon, Pak. Nek ora Kliwon rezekine ora banter. Orang ngono, enggak itu. Itu hitung-hitungan matematikanya Sultan Agung. Itu. Dibuat seperti itu tatanannya loh Pak Bu itu. Nah, sehingga sampai hari ini di telatah kita Kali Progo ke timur, nama-nama pasar mesti pakai nama-nama yang 5, pakai komariah. Tapi kalau Kali Progo ke barat, nama-nama pasar pakai samsiah yang 7. Pasar Minggu, pasar Senen, pasar Rebo, pasar Kemis gitu kan. Sekarang udah pasar udah ganti sama itu majelis taklimnya ibu-ibu itu. Majelis taklim Sopiah sama Tokpetiyah kan itu kan. Majelis taklim amal ibadahnya menyebut asmo star seller sebanyak-banyaknya kan gitu. Soalnya amaliyah bojoku yang ngono kuwi. Oke, baik. Nah, tadi titik permulaan hijrahnya satu Muharram di tanah Jawa itu ditandai dengan tadi itu. Sunan Bayat hijrah 1511 1512 Sunan Bayat. Sultan Agung buat penanggalan yang tanggalnya sampai hari ini kita pakai 8 Juli 1633 bertepatan dengan 1 Muharram pada masa itu. Oke, baik. Nah, termasuk ini amaliyah ulama-ulama di sini di Yogyakarta. Kalau malam 1 Suro, ini keraton tuh mesti mubeng beteng. Mubeng beteng di keraton di kawasan Catur Sagotro, Keraton Yogyakarta, Kadipaten Paku Alam, Kasunanan Surakarta sama Kadipaten Mangkunegaran. Itu kalau malam 1 Suro tuh mubeng beteng keliling. Bisu enggak boleh berkata-kata. Dan nyeker tidak boleh pakai alas kaki. Gitu. Kenapa demikian? Karena mengikut kepada laku atau lampahnya Kanjeng Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Kapan hijrahnya? Pada malam hijrah itu Kanjeng Nabi berjalan kaki dari Mekah ke Madinah. Kira-kira nitih pajero napa melampah nggih? Melampah. Karena apa? Karena memang mau hijrah. Kanjeng Nabi tidak sendalan, nyeker, topo bisu, nggak berkata apa-apa. Karena kalau berkata apa-apa nanti dikejar sama pasukan-pasukannya dari Quraisy itu. Kejar. Maka mubeng beteng itu sejak eranya Sultan HB pertama melakukan kayak begitu berdasarkan apa? Berdasarkan. Cuma kalau dulu saya dapat informasi dari narasumber yang saya teliti itu, dulu biasanya dimulai dari masjid gede, doa-doa dulu di masjid gede. Karena titik langkah umat Islam itu dari masjid, baru kemudian muter mubeng beteng. Setiap pojok-pojok beteng, mulai dari pojok beteng yang nanti tembus ke pasar Ngasem, sampai nanti semua pojok-pojok beteng, itu melaksanakan azan dan iqomat. Azan, qomat di situ, lalu kemudian doa tolak bala. Mubeng beteng itu, azan, qomat, tolak bala. Untuk mendoakan negeri Yogyakarta ini supaya selamat dari berbagai mara bahaya dan bala bencana. Nah, oke, ini tadi yang saya ceritakan. Berjalan kaki mengikuti sebagaimana Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, tidak bicara apa-apa. Dengan baginda Abu Bakar Siddiq. Setelah 3 hari di Gua Sur, baru kemudian dibawakan onta Kanjeng Nabi melangkah sampai ke Madinah. Perjalanan 2 minggu perjalanannya. Nah, kalau ndak mubeng beteng,
Saya ketemu dengan informan saya itu, narasumber saya itu. Kalau enggak mubeng beteng, jalan kaki. Pokoknya anggar setiap malam satu suro, jalan kaki, enggak sendalan dan bisu. Pokoknya jalan. Nah, narasumber yang saya ketemu itu orang daerah Piungan, Prambanan. Simbahnya itu dulu kalau malam satu suro, jalan kaki dari Prambanan sampai ujung Piungan. Terus balik lagi dari Piungan pertigaan itu sampai ke Prambanan kembali ke rumahnya. Setiap malam satu suro. Nah, teman saya ini, kebetulan itu teman saya tuh nanya, "Mbah ngopo mbah kok melampah niku?" Kata simbah-simbahnya lah, Kanjeng Nabi nek malam satu suro ndak lo melampah toh ya le, katanya gitu. Kanjeng Nabi itu kalau ketika hijrah malam satu Muharram melampah. Lah, aku ki pengen milu Kanjeng Nabi gitu. Jadi ingin ikut Kanjeng Nabi itu makanya jalan kaki. Nah, biasanya kalau Bapak Kolombo jalan kaki kan olahraga kan gitu. Nah, kalau enggak mubeng beteng, nanti mubeng desa, keliling desa, mendoakan desa, di setiap pojok-pojok desa nanti azan dan iqomat. Saya kemarin, karena keputusan malam satu suronya itu terlambat diputuskan. Dari NU atau Muhammadiyah itu, pengumumannya baru malam minggu udah jam 8, jam 9. Padahal di desa-desa malam minggu udah banyak yang berdoa karena ngikuti kalender pemerintah. Berdoa pada malam satu suro. Nah, saya malam minggunya itu ikut mubeng deso di Kembangarum, Turi, Sleman. Jenengan kalau dari Palagan itu terus ke utara itu nanti tembus Kembangarum. Di situ kalau malam satu suro itu mubeng desa setelah jam 12 malam, setiap pojok-pojok desa, pojok-pojok itu azan, iqomat dan doa tolak bala. Nah, ini fotonya ini. Ini saya ikut ini. Saya di depannya Pak ngarepe nek tengah jenge. Ini di Kembangarum, Turi. Nah, ini yang azan, ini di pojok desa azan, itu azan. Kalau yang sampingnya itu tolak bala. Jadi setiap pojok-pojok desa azan, iqomat dan doa tolak bala. Gitu. Nah, nanti besok kalau ada yang mau ikut tahun depan, nanti tak kabari gitu. Mas, ini wani piro. Ora kalah karo jin wani piro. Nah, ini amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang di Jawa sampai hari ini. Itu tuh azan, qomat, tolak bala. Gitu ya. Termasuk nanti sedekah tolak bala. Orang dulu biasanya sedekahnya diformat menjadi kenduri among-among. Ya, among-among itu. Membuat bubur abang putih. Kemudian semuanya itu merupakan perlambang tentang anjuran sunnah untuk bersedekah pada hari Asyura atau pada 10 Suro. Termasuk tidak mantu. Nah, itu juga termasuk itu. Karena apa? Ini memang tradisi al-mutahannifun. Tradisi al-mutahannifun. Bulan Suro itu udah memperbanyak prihatin wae. Sok ini arep mantu pada bulan setelahnya gitu ya. Kalau orang dulu hari-hari ini ya monggo-monggo mawon gitu ya. Ini kan saya cerita tatanan di tanah Mataram seperti itu. Nah, terakhir itu begitu pula amal yang orang Islam di Jawa bahwa setiap bulan haram itu dimanfaatkan untuk memperbanyak prihatin, tirakat dan menghindari berlebih-lebihan. Karena apa tadi? Karena ini sejarahnya panjang sejak zaman sebelum Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad sampai umat-umat setelahnya gitu ya. Jadi ini bukan hanya orang Jawa, umat-umat terdahulu melaksanakan yang seperti ini. Nah, mantu biasanya dikebut di bulan besar atau Dzulhijjah. Ya, sehingga jenengan ibu-ibu, bapak-bapak pas bulan besar atau Dzulhijjah itu satu hari bisa 4 kali kondangan. Gitu ya. Nggih. Leres Pak nggih? Nggih, termasuk puyeng mikir amplope piro kok gitu. Nah, kalau orang dulu begitu mau acara dihitung berdasarkan tadi hari Samsiyah sama hari Komar ya, dihitung dulu nanti hari apa enaknya ngadakan ijab atau walimah atau pesta. Sebab apa? Sebab kalau tidak dihitung nanti numpuk. Satu hari itu bisa sibuk sana kemari gitu. Dihitung itu supaya ganti-gantian. Kalau hari ini karena tidak dihitung, hari ini kondangan di Imogiri, pagi, siang di Prambanan, sore di Kulon Progo, malam menjelang malam ditempel. Satu hari muter akhirnya jalanan macet, amplope akeh entek.
Sebenarnya nggak ada masalah, tetapi karena nggak di manajemen, akhirnya orang nikah anggar hari Minggu jadi. Nah kalau dulu kan dihitung hari Samsiah sama hari Komariahnya. Nah itu panduannya yang membuat juga Sultan Agung gitu. Panduan nanti hari apa gitu. Oke, kira-kira demikian nggih Bapak Ibu nggih. Pokoknya intinya pokoknya intinya masuk bulan Suro, memperbanyak ibadah, memperbanyak prihatin, memperbanyak tirakat. Dan yang kedua, jangan lagi mengait-ngaitkan bulan Suro dengan kuntilanak itu. Itu ya. Intinya seperti itu. Kalau ada kira-kira amal-amal yang kita tidak tahu maknanya apa, maksudnya apa, nanti bisa kita bahas. Saya cek berdasarkan para sesepuh dulu, berdasarkan data-data dari manuskrip-manuskrip atau dari buku-buku yang bisa kita pelajari, nanti mungkin kita sampaikan kepada jamaah sekalian. Nah, kira-kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita kirimkan doa untuk tadi kita menyebut nama-nama para ulama-ulama, Sunan Bayat, Sultan Agung, Sultan Hamengkubuwono Pertama, dan para ulama-ulama lain yang membuat amaliyah-amaliyah bulan Suro tadi. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun, kita tutup dengan kifarat majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.